Shalom Bapak Ibu semua. Saya bersyukur hari ini, kehormatan buat saya boleh ada di tempat ini pada hari ini, sore ini bersama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya perkenalkan sedikit, nama saya David. Halo, mungkin beberapa tahu, beberapa belum tahu. Saya melayani di ibadah remaja, anak muda di Abalof Selatan, di Abayut South, bersama dengan Jessica dan Monik dan rekan-rekan lain, tim yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Dan saya bersyukur pada hari ini waktu saya ditanya untuk share gitu ya, saya dapat tema tentang pelayanan di dalam kesatuan generasi. Dan minggu lalu Pak Penatua kita Kak Hong ya, bahas tentang pelayanan di dalam kesatuan generasi, tapi dari sisi Bapak, betul ya, dari sisi Bapak kepada anak. Dan hari ini boleh izinkan saya untuk saya boleh sampaikan dari sisi anak muda. Karena saya percaya ketika kita bicara tentang kesatuan generasi, kita bicara setidaknya pasti ada dua generasi, betul ya Bapak Ibu ya. Ada generasi atas dan juga generasi bawah. Nah, saya kasih judul Bapak Ibu untuk firman Tuhan hari ini, judulnya Intergenerational Ministry atau pelayanan intergenerasi. Dan ketika kita bicara pelayanan generasi atas dengan generasi bawah, pasti ada gap, betul ya Bapak Ibu? Ada namanya jurang. Ini pembedaan yang karena Bapak Ibu, waktu saya melayani di youth, beda usia 5 tahun saja kerasa Bapak Ibu. Beda usia apalagi sampai 10 tahun kerasa sekali Bapak Ibu. Dengan mainan yang mereka pakai sekarang gitu ya, TikTok dan lain sebagainya. Apalagi kalau berbeda mungkin 20 tahun, 30 tahun. Pasti ada perbedaan. Dan hari ini yang saya mau sama-sama bagikan kepada setiap kita, saya berdoa Tuhan bicara juga menyentuh kepada hati setiap kita. Dan saya percaya biar kita juga buka hati kita untuk kita tahu apa yang sebetulnya firman Tuhan mau katakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, saya mulai dengan satu data di tahun 2024. Di tahun 2024 Bapak Ibu, Yayasan Bilangan Research Center atau BRC melakukan sebuah riset kepada anak-anak muda, kepada Gen Z. Judul risetnya dibuat makalah yaitu Gen Z and the Church in Indonesia. Jadi Gen Z dan gereja di Indonesia, dan topik yang dibahas itu seputar mentoring, gereja, dan juga komunitas. Nah, respondennya siapa Bapak Ibu? Respondennya itu Gen Z, usia 14 sampai 26. Siapa yang Gen Z di tempat ini? Ya mungkin sampai 30 nggak apa-apa ya. Banyak ya. Kalau yang merasa Gen Z Bapak Ibu? Yang merasa, oh banyak, ini lebih luar biasa. Kalau yang merasa Gen Z. Memang katanya usia itu hanya angka ya Bapak Ibu ya. Age is just a number. Tapi saya percaya untuk juga generasi-generasi yang di atas, semangatnya juga tetap muda. Ada amin Bapak Ibu. Amin ya. Respondennya Gen Z usia 14 sampai 26 tahun, kurang lebih masih SMP sampai kuliah. Terus mereka tinggal di perkotaan, jadi ini bukan daerah-daerah pinggiran tapi di perkotaan, di seluruh Indonesia, di 20 kota. Dan totalnya ada 1.400 orang. Temuannya sangat menarik Bapak Ibu, ini kita buka. Nah, ketika ditanya Bapak Ibu, apa gereja yang anak-anak muda suka Bapak Ibu? Apa gereja yang anak-anak muda suka? Kita dari yang paling sedikit jawabannya ya, 11%. Dikatakan suka karena gereja itu punya meaningful roles, ada in ministry, jadi mereka bisa lakukan pelayanan. Nah ini 11%. Yang keempat, gereja yang relevan dan firman-Nya mudah untuk dimengerti. Terus yang ketiga, 14,6%, gaya ibadahnya sesuai dengan generasi saya gitu, dengan anak-anak muda gitu. Worship style-nya, gaya penyembahannya. Terus 15,4% ada arahan yang jelas untuk spiritual growth, pertumbuhan spiritual. 33,3% berkata bahwa mereka suka gereja ketika gereja itu hangat dan punya komunitas yang saling mempedulikan. Tapi yang menarik, ini yang waktu saya cari kira-kira di file ini, saya ada filenya Bapak Ibu, ini artikel. Waktu ditanya kira-kira apa yang jadi alasan kenapa Gen Z atau anak-anak muda nggak mau ke gereja.
Kenapa mereka enggan ke gereja? 24,6% bilang ini. 24,6%. Alasannya bukan karena gerejanya jelek. Bukan karena musiknya gak bagus. Bukan karena sound systemnya gak keren. Tapi alasannya 24,6% karena ada yang namanya kemunafikan di antara orang-orang gereja. Ini data Bapak Ibu. Dan waktu saya dapat, saya juga kaget, wow, ini yang betul terjadi gitu. Dan lebih lanjut, ini datanya, waktu ditanya top 3 reasons, ya, top 3 reasons, kenapa saya merasa tidak termotivasi atau enggan untuk pergi ke gereja. 15,3% dibilang ibadahnya tidak membuat saya mengalami Tuhan. Terus 23% worshipnya, penyembahannya itu kaku dan boring gitu ya, membosankan. 24,6% tidak adanya, tadi dikatakan adanya kemunafikan, tidak adanya autentisitas, kejujuran di antara orang-orang yang ke gereja. 28,9% saya nggak punya teman di gereja, 29,4% yang paling besar karena mungkin orang-orang tua atau generasi atas menghakimi saya berdasarkan standar mereka. Hari ini saya tidak menampilkan data ini untuk saling menuduh satu dengan yang lainnya, enggak Bapak Ibu. Tapi saya sampaikan data ini untuk kita sama-sama bisa melihat sebetulnya ini ada masalah, betul ya Bapak Ibu? Ada sebuah masalah gitu. Dan apa yang sebetulnya Alkitab mau untuk kita lakukan? Apa yang sebetulnya Alkitab mau untuk kita sama-sama waktu kita jalankan pelayanan intergenerasi? Apa sih value yang Alkitab mau untuk kita lakukan? Hari ini kita akan bahas dari suratan Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius Bapak Ibu. Saya berdoa mendorong setiap kita sama-sama perlahan-lahan kita akan lihat nanti dari pasal yang ketiga untuk kita lihat dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Karena ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Tapi kita mulai di 2 Timotius pasalnya yang pertama Bapak Ibu, boleh kita baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5 sampai 6. Saya baca ayat yang ganjil, silakan Bapak Ibu teman-teman semua ayat yang genap. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6. Ku atasmu. Di suratannya yang kedua Bapak Ibu, 2 Timotius, pasti sebelum yang kedua ada yang pertama. Betul ya. Waktu dia kasih arahan di ayatnya yang kelima, Paulus bilang, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yang pertama-tama ada dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search, nama Lois dan Eunike hanya muncul 1 kali di sini Bapak Ibu. Dia tidak ada di tempat lain. Kita nggak tahu Eunike ini siapa, Lois ini siapa gitu. Tapi Alkitab kasih kita sesuatu, kasih kita clue. Di Kisah Rasul 16 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu, siapa kira-kira mamanya? Mamanya itu siapa? Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi kita tahu, kita dapat clue, bapaknya Timotius itu penyembah berhala. Karena dia orang Yunani Bapak Ibu. Dia tidak percaya dengan Allah yang disembah di dalam Alkitab. Tapi Timotius pada akhirnya dia bisa ikut Tuhan. Firman bilang karena ada iman di dalam generasi atas. Ada iman di dalam neneknya, di dalam ibunya. Dan ini yang Paulus kemudian pakai untuk ingatkan kepada dirinya dia. Nanti kita sama-sama kita masuk di pasalnya yang ketiga Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-10 sampai ke-17. Saya berdoa Bapak Ibu juga mungkin bisa buka di Alkitab kalian. Untuk kita sama-sama memahami apa yang Alkitab mau ajarkan buat setiap kita. Ayatnya yang ke-10 boleh kita baca, 1, 2, 3. Tetapi engkau telah dan ketekunanku. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ketiga, dari ayatnya yang awal-awal, Paulus kasih tahu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan manusia akan cintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, membual, memberontak kepada orang tua.
dan semua hal-hal yang kelihatannya nggak ideal. Tapi kemudian masuk di ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Dia katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak Ibu, banyak orang bilang bahwa kekristenan adalah buatan Rasul Paulus. Pernah dengar? Mungkin ada yang pernah dengar? Kekristenan buatan Rasul Paulus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus banyak kasih arahan untuk ikut teladanku. Semua ikut iniku. Di ayat ini bahkan dibilang, kasihku, cara hidupku semua dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Tapi kalau kita cek sebetulnya, Paulus dapat ini dari mana Bapak Ibu? Kalau kita buka di 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh sama-sama buka. 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama, Paulus bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku jadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya dia bilang, imitate me as I imitate Christ. Jadi Paulus mengikuti Kristus. Jadi waktu dia kasih arahan kepada Timotius, dia mau bilang waktu dia ikut arahannya Paulus sebetulnya itulah arahan yang Kristus kasih. Itulah arahan yang Yesus kasih. Kenapa Paulus sampaikan ini di awal Bapak Ibu? Karena anak-anak muda butuh arahan. Ada amin Bapak Ibu. Anak-anak muda butuh arahan Bapak Ibu. Saya butuh arahan semua, juga butuh arahan. Dan saya ingat, sekitar tahun lalu, waktu itu saya ketemu dengan Kak Dar untuk interview waktu itu Kak, di tahun 2024. Waktu itu sebetulnya untuk tugas aja, tapi sampai ke satu topik yaitu pemuritan. Karena saya tahu gereja kita berfokus dalam pemuritan, dalam mentoring. Tapi satu hal saya tidak pernah lupa, apa yang Kak Dar sampaikan waktu itu. Dikatakan, pada waktu pemuritan, fokus dari pemuritan bukanlah serupa dengan pemurid, tetapi serupa dengan Kristus. Pada waktu itu disampaikan, saya juga berkaca gini, apa jangan-jangan selama ini pelayanan yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, saya membuat anak rohani saya menjadi mirip dengan saya, menjadi serupa dengan saya, dan tidak serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Dan itu yang buat saya juga akhirnya melihat, apa yang saya kerjakan, apakah sesuai dengan apa yang Alkitab mau untuk kerjakan. Karena tadi ya kita lihat bahwa anak-anak muda butuh arahan. Anak-anak muda butuh yang namanya teladan. Makanya poin pertama firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang intergenerational ministry membutuhkan teladan. Boleh kita bilang sama kiri kita, membutuhkan teladan Bapak Ibu. Jadilah teladan. Terus setiap kita jadi teladan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahu masalah utama yang dialami anak-anak muda. Kan selama mungkin saya melayani, teman-teman juga melayani. Masalah paling utama anak-anak muda adalah di dalam keluarga. Terlebih di dalam hubungannya dengan papa. Saya banyak ketemu. Dan biasanya masalahnya adalah yang namanya fatherless Bapak Ibu. Fatherless fenomena. Jadi fatherless tidak bicara hanya tentang ayah yang tidak hadir secara fisik, mungkin biasanya meninggal atau bercerai. Tapi fatherless juga bicara tentang ayah yang ada secara fisik, tapi ayah ini pasif. Ayah ini enggak kasih arahan, enggak nuntun, enggak kasih teladan kepada anak-anak, kepada anak-anak muda. Nah dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah kemudian anak-anak muda akan cari itu di luar. Di sosial media. Sekarang Instagram, TikTok, dan ChatGPT, wah itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau zaman saya mungkin masih Mbak Google ya. Sekarang ada apa-apa, tanya ChatGPT aja. Gitu. Artinya ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Pengaruh, semua berjuang untuk menjadi seorang yang berpengaruh. Karena saya percaya bahwa keteladanan berbicara lebih kuat ketimbang perkataan semata. Ada amin Bapak Ibu. Teladan berbicara lebih kuat ketimbang perkataan semata. Kalau saya boleh, mungkin saya boleh cerita dikit tentang kehidupan saya Bapak Ibu. Saya yakin mungkin beberapa juga belum tahu apa yang saya alami Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sedari lahir mungkin sudah Kristen percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya? Oke mayoritas ya, mayoritas. Saya tidak lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu.
Papa mama saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Kakek nenek saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Buyut saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya akhirnya bisa ikut Tuhan? Kakak saya yang pertama dijangkau. Terus dia bawa ke adik-adiknya. Saya 4 bersaudara, saya paling kecil. Jarak kami beda 10 tahun. Waktu itu saya ingat saya masih usia SD Bapak Ibu. Dan kakak saya ingat satu, ini kejadian. Waktu saya masih SD, saya ingat dia nonton khotbah waktu itu. Saya sampai sekarang nggak tahu ini khotbah dia ngomong apa gitu ya. Ayatnya bahasa apa gitu, saya juga nggak paham gitu. Tapi waktu saya selesai nonton, saya tahu ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Ada sesuatu saya nggak bisa jelasin. Habis itu kakak saya tanya saya gitu, mau nggak percaya dengan Tuhan Yesus? Semua akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya SD, tanpa berpikir panjang, ya saya mau, saya ikut. Dan hidup saya sejak saat itu berubah Bapak Ibu. Saya diajarkan untuk setiap pagi, malam, saya saat teduh, saya baca Alkitab. Saya nggak di gereja ya Bapak Ibu, saya nggak, kalau Bapak Ibu mungkin mau refresh memori, Bapak Ibu nggak akan pernah lihat saya di Abak Kids atau di Keiga atau di Youth. Karena memang saya tidak ada di situ gitu. Saya di rumah, saya baca Alkitab. Saya kenal Tuhan langsung dari Alkitab secara personal gitu. Dan apa yang saya alami, waktu saya bertumbuh Bapak Ibu, saya ingat satu kejadian, karena kita bahas tentang intergenerational ministry. Saya ingat satu kejadian, saya ikut retret. Ada pembina, itu dia bina saya. Dia bina saya, selesai retret semua, akhirnya selesai, sudah seperti biasa. Ya sudahlah, enggak ada gimana. Saya juga masih kecil, itu masih SD. Tapi kemudian nggak berapa lama saya dengar berita bahwa orang ini, pembina ini, kemudian jatuh di dalam sebuah masalah keuangan. Ya, mungkin sedikit sensitif, tapi intinya itu masalah keuangan yang saya pikir, waktu saya dengar saya kaget juga. Oh ternyata gitu juga ya. Ternyata pembina atau kakak yang di atas begitu juga gitu. Lain waktu saya ikut camp, ini camp pria. Karena camp pria ini pria-pria kita terbuka sekali dengan dosa-dosa kita gitu. Terutama seksualitas, dosa seksual dan lain sebagainya. Dan saya ingat pembina saya, dia temenin saya dalam beberapa hari itu. Akhirnya selesai, tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian ada satu berita lagi. Waktu saya dengar, ternyata pembina saya jatuh bukan lagi di dalam dosa seksual, tapi di dalam dosa perzinahan Bapak Ibu. Ini membuat saya jadi gini, pada waktu saya bertumbuh, saya enggak punya sosok teladan yang saya bisa, kalau ini saya harus gimana, kalau ini saya harus gimana. Kakak saya temenin saya, tapi dia kakak kandung saya Bapak Ibu. Dia bukan orang lain, mentor rohani yang bisa datang kasih arahan untuk kamu kayaknya gini deh, kayak gini. Dan waktu saya ngalamin itu, saya akhirnya lihat, oh ternyata udah di gereja juga gitu-gitu aja gitu. Dan saya berjuang sendiri gitu pada akhirnya. Tapi Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan begitu baik dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya diketemukan dengan orang-orang yang begitu tulus mengasihi saya. Orang-orang yang memberikan hidupnya untuk mau kenal saya personal. Untuk mau peduli dengan hidup saya. Untuk mau care David nih ngalamin apa sih. Itu sesuatu yang saya gak dapetin Bapak Ibu. Dan Tuhan perlahan-lahan memulihkan saya. Karena tanpa sadar saya punya trauma itu. Jadi saya kalau lihat orang di atas ngasih arahan apa, saya harus lihat dulu hidupnya seperti apa gitu. Tapi tanpa sadar mungkin kesombongan rohani gitu Bapak Ibu ya. Tapi kemudian Tuhan pulihkan saya, dia bawa saya jadi ngerti apa yang Tuhan sebenarnya mau kerjakan di dalam pemuritan, dalam mentoring, di dalam hidup saya. Boleh Bapak Ibu kita lanjutkan di ayatnya yang ke-11 ya. Di ayatnya yang ke-11 sampai ke-13 Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-11 firman Tuhan katakan, boleh dibantu PPT-nya? Di ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Boleh kita buka Bapak Ibu di ayat yang ke-12. Boleh
Boleh kita buka di Alkitab kita, ayat yang 11, 12, dan ke-13. Kemudian di ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya sama Tuhan, saya tidak lahir dari keluarga Kristen. Waktu saya bertumbuh, saya ngalamin banyak tantangan untuk ikut Tuhan. Karena latar belakang keluarga saya bukan Kristen. Enggak gampang Bapak Ibu. Saya punya doa, saya di dalam keluarga saya bisa malam berdoa bersama, setidaknya untuk makan. Tapi enggak pernah kejadian Bapak Ibu. Karena memang keluarga saya bukan Kristen gitu. Dan waktu saya bertumbuh dalam kuliah, saya ingat satu kejadian, ini kejadian konyol sekali. Gitu. Saya punya HP saya pasang wallpaper salib. Bapak Ibu. Waktu saya pasang, ada teman saya lihat. Terus dia bilang sama saya, dia bilang, sok suci lu. Dia bilang sama saya lagi kuliah gitu. Terus saya pikir, ini kan cuma wallpaper, apa masalahnya gitu ya. Tapi saya waktu itu saya juga jadi berpikir, emang ikut Tuhan harus digituin ya? Ikut Tuhan harus ngalamin hal-hal seperti itu gitu. Dan pada waktu kemudian saya bertumbuh, saya ingat tahun 2020 Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Dia taruh saya hati untuk saya bisa posting tentang kebenaran firman Tuhan di Instagram. Jadi Instagram itu untuk kita anak-anak muda itu kayak ini Bapak Ibu, kayak branding gitu. Kayak orang bisa lihat kita, kenal tuh dari situ gitu. Dan saya waktu itu posting tentang Alkitab, tentang semua. Ada pujian yang datang, semangat, wah kamu bagus, jadi berkat. Tapi ada yang gak suka Bapak Ibu. Ada yang gak suka dan bahkan menghakimi saya, marah-marahin saya gitu. Lu ngapain cerita-cerita, kamu ngapain sharing-sharing kayak gitu, gak jelas. Cerita tentang hidup kamu, cerita tentang masalah kamu. Apa yang kamu alami, ngapain kamu seperti itu. Dan saya ingat saya ajak teman saya untuk ikut camp. Dan mungkin teman-teman saya yang lain dengar jadi menjauhi saya. Kayak saya ini orang mungkin rohani banget gitu. Kayak sosok rohani atau gimana gitu. Dan saya ingat ini satu momen yang mungkin buat saya yang paling krusial Bapak Ibu. Pada waktu saya kuliah, waktu itu ada orang mempertanyakan tentang iman saya. Dia tanya saya tentang satu ayat dan kelihatannya seperti sebuah kontradiksi. Saya nggak bisa jawab, saya kebingungan. Dan itu buat saya mikir, jangan-jangan Alkitab benar ya? Seperti itu ya? Benar nggak ya? Apa yang selama ini saya udah jalani, waduh hancur sedemikian rupa langsung. Dan saya mulai meragukan Bapak Ibu. Apakah ini Alkitab benar apa enggak? Kalau memang ini benar firman Allah, ini benar apa enggak? Saya sampai hati saya waktu itu, saya mau betul-betul cari kalau memang ini benar. Kalau memang Alkitab ini benar firman Tuhan, saya mau cari. Saya mau cari kebenarannya. Saya sampai ngalamin dibilang imanmu itu iman yang bodoh. Iman yang bodoh. Saya sampai ngalamin itu. Dan saya berpikir, Tuhan, kalau memang Tuhan ini benar firman-Mu, aku mau cari sampai kebenarannya. Dan Tuhan baik dalam hidup saya Bapak Ibu. Dia tolong saya lewat pelayanan apologetika. Dia tolong hidup saya. Dan saya banyak belajar. Untuk saya akhirnya bisa cari apa yang sebetulnya firman Tuhan maksudkan, kebenarannya semua. Dan saya percaya kebenaran itu yang pada akhirnya membebaskan saya. Dan pada waktu saya cerita ini, kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena waktu Paulus bilang ke Timotius, dia bilang tentang satu tema, itu menderita. Bapak Ibu, kita tidak sedang membandingkan penderitaan masing-masing ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin juga mengalami jauh lebih luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan Kristus, saya yakin kita nggak ada apa-apanya. Apa yang Kristus alami, apa yang dia derita Bapak Ibu. Tapi tema yang kemudian Paulus katakan, dia kasih satu tema bahwa dia kasih arahan kepada Timotius, kalau ikut Tuhan, menderita. Di ayatnya yang ke-12, dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Bapak Ibu kalau cek di dalam kata Yunaninya, sebetulnya maknanya harusnya lebih tepatnya semua yang mau hidup saleh. Terjemahan bahasa Inggris bilang live godly life.
hidup saleh, hidup kudus. Dibilang pasti akan menderita aniaya. Kenapa pembedaan ini penting Bapak Ibu? Satu alasan. Karena orang bisa datang beribadah hanya sebagai sebuah rutinitas. Betul ya? Orang bisa datang beribadah sebagai sebuah keharusan karena memang saya Kristen gitu. Itu yang saya yakin juga mungkin banyak orang juga mengalami gitu. Tapi Alkitab bilang kalau kamu mau hidup saleh, kamu akan menderita dikatakan. Bapak Ibu kalau kita belajar sejarahnya, boleh ya saya cerita sedikit Bapak Ibu. Pada waktu Paulus tulis ini, dia ada dalam penjara di Roma. Mungkin sekitar tahun 60-an. Ada satu kejadian luar biasa di tahun 64. Yaitu ada kebakaran di kota Roma, ini kebakaran besar. Dan waktu itu kaisarnya saat itu, Kaisar Nero. Ya, jadi Nero itu bukan nama hewan peliharaan gitu Bapak Ibu ya. Saya pernah dengar ada yang pakai itu jadi nama hewan peliharaan. Jadi Kaisar Nero itu ada kebakaran, dia mau cari kambing hitam, siapa nih yang bisa disalah-salahin? Orang Kristen lah yang bisa disalah-salahin. Akhirnya mereka dipersekusi. Mereka menderita, mereka dibunuh, mereka dijadikan lampu di jalan dibakar hidup-hidup, dimasukkan di dalam kolosium, melawan binatang buas, mereka harus lawan itu semua. Dan mereka menderita ratusan tahun sampai nanti kemudian di kaisar-kaisar selanjutnya. Dan orang Kristen ini kasihan Bapak Ibu. Dari sisi orang Yahudi dia dipersekusi juga. Ya, Kisah Rasul bilang gitu ya, mereka dipersekusi. Terus sama orang Romawi juga dipersekusi. Mereka ngalamin itu semua gitu. Tapi panggilannya, waktu Paulus kasih tahu ke Timotius, dia katakan, kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu pasti menderita. Dan mereka willingly, secara sadar, secara rela, menerima itu. Itu yang aneh banget Bapak Ibu. Kalau kita pasang di pamflet sekarang, yuk ikut Yesus, kamu menderita. Enggak ada yang datang kali. Gitu. Tapi Alkitab kasih tahu seperti itu gitu. Dan saya mungkin ada sedikit analogi Bapak Ibu. Mungkin siapa yang pernah daftar gym Bapak Ibu? Daftar gym? Oh ada ya, kok Yuda. Yang lain. Atau mungkin pernah beli baju Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah beli baju, bisa coba dulu pernah? Biasa ibu-ibu suka beli baju gitu. Nah sama seperti kayak orang daftar gym, biasa ada free trial dulu Bapak Ibu. Bisa coba, kayak beli baju. Biasa waktu coba, nanti kalau nggak cocok, dibalikin. Kalau nggak cocok, udah saya nggak jadi deh. Saya nggak lanjut gitu. Nah Bapak Ibu pertanyaannya gini, siapa di tempat ini setiap kita Bapak Ibu ya, yang waktu ikut Yesus free trial dulu Bapak Ibu? Ada? Yang waktu ikut Yesus coba dulu, mungkin Tuhan saya coba jadi orang Kristen mungkin seminggu, nanti kalau nggak cocok saya nggak jadi gitu. Saya rasa nggak ada ya, setiap kita gitu. Dan waktu Tuhan Yesus panggil Petrus, dia nggak bilang, Pet kamu kan dulu penjala manusia Pet, penjala ikan, yuk coba jadi penjala manusia yuk seminggu. Nggak cocok balik lagi jadi penjala ikan gitu. Yesus nggak panggil gitu. Dia panggil dengan satu panggilan, ikutlah aku. Dia panggil ikutlah aku. Dan saya percaya itu panggilan yang dia panggil buat setiap kita. Dia panggil setiap kita. Ayat ini bilang untuk kita menyangkal diri Bapak Ibu. Makanya saya tekankan ini yang begitu menggugah hati saya. Karena Injil yang sejati bicara tentang penyangkalan diri. Injil yang sejati bicara tentang kecukupan. Dia tidak bicara tentang kemakmuran Bapak Ibu. Karena Alkitab gambarkan seperti itu gitu. Dan Paulus tekankan ini kuat kepada Timotius. Karena value nilai yang kemudian dia tanamkan, yang dia kasih kepada generasi yang selanjutnya. Tapi yang menarik di ayatnya yang ke-11, firman Tuhan dia bilang, engkau telah ikut menderita. Ini poin saya yang kedua Bapak Ibu, untuk firman Tuhan hari ini. Ketika kita bicara tentang intergenerational ministry, kita bicara tentang generasi yang di atas dan generasi yang di bawah melayani secara sama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Boleh kita bilang sama kiri kanan kita, melayani bersama-sama. Melayani bersama-sama Bapak Ibu. Dia katakan kepada Timotius, engkau telah ikut menderita bersama dengan aku. Gitu. Dan saya percaya pada waktu apa yang gereja kita lakukan gitu ya, bahwa waktu tongkat estafet itu dikasih, tangannya nggak lepas, betul ya? Justru memegang bersama-sama, dijalankan bersama-sama untuk menjalankan panggilan Tuhan.
buat gereja kita gitu. Dan itu apa yang kemudian saya percaya yang waktu Paulus bilang, dia enggak bilang, "Tim, dulu saya udah menderita tim, sekarang kamu deh. Sekarang kamu, dulu saya udah nginjil nih, saya udah capek keliling kota-kota, sekarang kamu saya tidur aja." Dia enggak Bapak Ibu. Dia tetap jalankan, bahkan sampai kalau Bapak Ibu baca di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, ayat yang ada ramai di pemakaman. Di Batu Nisan Bapak Ibu. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Dijalankan itu bersama-sama. Dan waktu saya juga melihat apa yang penatua kita, pemimpin kita kerjakan, bahwa tongkat itu tidak dilepas. Saya tahu bahwa saya juga ditolong. Saya tahu juga waktu saya melayani, generasi atas juga melayani bersama dengan saya. Dan saya bersyukur buat nilai itu yang ditanamkan kepada setiap kita Bapak Ibu. Kemudian di ayatnya yang ke-14, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ayat 15, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Di ayat yang ke-14 diberkatakan untuk engkau selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Untuk bilang sama Timotius, waktu kamu ada di tempat ini, waktu kamu melayani, dia gembala di Efesus Bapak Ibu, dipercayakan untuk menggembalakan. Waktu dia menggembalakan dia tahu kamu harus selalu ingat. Mungkin iman dari generasi yang atas, dari neneknya, dari ibunya, bahkan dari apa yang Paulus berikan kepada dia. Untuk dia katakan kamu melayani bersama-sama. Dan di ayatnya ke-15 Paulus tekankan satu poin. Dan ini masuk ke poin kita yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Paulus tekankan satu jangkar yang kuat, dasar yang kuat Bapak Ibu. Yaitu Alkitab. Karena dikatakan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan itu yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di ayatnya yang ke-16, boleh kita baca 1, 2, 3, segala tulisan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini yang juga kemudian menolong saya. Pada waktu saya ragukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pakai kata Yunani theopneustos Bapak Ibu. Artinya segala sesuatu yang dinafaskan oleh Allah. Karena Allah lah yang menafaskan itu. Kan kita bilang yang tulis kan manusia, betul ya? Manusia yang tulis semua. Tapi Allah ada di belakang itu semua. Karena Allah yang menafaskan itu. Allah lah the real author. Penulis sejatinya. Dan yang mengilhamkan itu semua. Dan firman itu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus kasih satu jangkar yang kuat Bapak Ibu, yaitu pribadi Allah. Dan inilah poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang intergenerational ministry, kita bicara tentang sebuah warisan. Apa yang sebetulnya saya percaya generasi atas mau untuk berikan kepada generasi muda dan yang kemudian generasi muda berikan kepada generasi selanjutnya. Nah, warisan atau berkat terbesar Bapak Ibu yang dapat diberikan generasi atas kepada generasi selanjutnya adalah pengenalan akan Allah. Boleh kita bilang sama kiri kanan kita, pengenalan akan Allah. Bapak Ibu jauh lebih berharga ketimbang semua harta, semua jabatan, semua koneksi, semua tips and trick dalam melayani. Yaitu pengenalan akan Allah. Saya bersyukur saya bisa kenal Allah. Karena tanpa Allah saya nggak tahu bagaimana saya hari ini. Saya bersyukur saya punya Allah dalam hidup saya. Dan saya tahu mungkin setiap kita saya percaya kita mengalami gitu. Kita nggak tahu tantangan di depan akan sesulit apa.
Tapi kita tahu asalkan kita punya Allah. Ya Bapak Ibu, asalkan kita punya Allah, asalkan ada pribadi Allah yang bersama dengan kita bisa lewati itu. Dan Paulus kasih itu kepada Timotius. Dan saya percaya ini yang kemudian setiap generasi atas mau untuk berikan kepada generasi-generasi yang di bawah. Kepada generasi saya dan juga saya percaya akan diimpartasikan kepada generasi selanjutnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita tanam, apa yang mungkin Bapak Ibu semua tanam, apa yang Bapak Ibu semua berikan, tidak akan kembali sia-sia Bapak Ibu. Warisan itu, pengenalan akan Allah itu, yang diimpartasikan kepada generasi selanjutnya, nggak akan pernah sia-sia. Saya masuk ke bagian yang terakhir Bapak Ibu. Kalau tadi di awal kita lihat graf ya, grafik semua, tentang masa, tentang asumsi, semua pemikiran-pemikiran mungkin dari generasi bawah kepada generasi atas. Bapak Ibu saya list beberapa asumsi yang dimiliki terutama pertama-tama oleh generasi atas terhadap generasi di bawah. Boleh kita baca asumsi yang dimiliki oleh generasi atas, kan orang-orang tua kepada generasi yang di bawah. Jadi berubah ya Bapak Ibu ya. Saya tidak siapkan ini gitu. Mungkin boleh dibantu PPT-nya. Asumsi generasi, nah ini dia Bapak. Boleh kita baca, kita sama-sama run through ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa Bapak Ibu betul-betul mengalami atau enggak. Biasanya yang pertama adalah masih minim pengalaman. Karena anak-anak muda pengalamannya belum banyak. Mungkin belum makan asam garam dunia katanya seperti itu ya. Belum makan banyak asam garam. Terus yang kedua biasanya cenderung gegabah. Karena anak-anak muda generasinya tuh semangatnya luar biasa. Mau untuk, saya langsung kerjain, saya langsung bikin ini. Jadi cenderung gegabah, gak pikir panjang. Terus yang ketiga, kan belum bisa bertanggung jawab. Saya percaya biasa mungkin orang-orang tua mempercayakan dari hal yang kecil. Bisa gak ya kira-kira melaksanakan tanggung jawab ini? Terus dilihat mungkin gak bisa, wah berarti ntar dulu nih. Biasanya seperti itu, setidaknya apa yang saya alami di dalam kehidupan saya. Dan yang keempat, biasanya begini, metode lama berfungsi. Kenapa harus pakai metode baru? Pada waktu mungkin generasi atas jalankan banyak hal, saya tidak hanya bicara tentang mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu. Mungkin di dalam kita semua Bapak Ibu, di dalam hubungan dengan anak-anak jasmani Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang waktu Bapak Ibu jalankan dulu, ini works kok, jalan kok gitu. Kenapa kemudian harus ada perubahan? Gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, generasi bawah juga punya asumsi. Generasi bawah juga punya asumsi dengan generasi yang di atas gitu. Nah, slide selanjutnya boleh. Asumsi yang dimiliki oleh anak-anak muda terhadap generasi di atas Bapak Ibu. Biasanya ini yang saya temukan, yang pertama pendapat tidak didengarkan. Nah, mungkin ada yang mengalami. Biasa pendapat tidak didengarkan, saya ngomong apa, oh enggak lah, enggak, pada akhirnya enggak ada perubahan. Gitu. Yang kedua, dianggap sebagai anak kecil, karena secara usia masih beda jauh gitu. Yang ketiga, tidak mengerti tren zaman. Ini orang-orang tua generasi atas enggak ngerti nih, sekarang zamannya udah berubah, udah beda, udah nggak bisa pakai yang lama. Biasanya seperti itu. Yang keempat, selalu melarang tanpa menjelaskan. Biasanya ya, pokoknya nggak boleh deh, nggak boleh pokoknya. Kenapa? Nggak boleh aja pokoknya. Padahal ada alasan, saya yakin, saya percaya gitu ya. Tapi karena nggak paham mungkin anak-anak muda, jadi melihatnya kenapa sih nggak boleh? Kenapa sih nggak boleh? Bapak Ibu, hari ini saya tidak mengadu domba dua generasi. Lalu mempersalahkan satu generasi di atas generasi yang lain. Mempersalahkan generasi yang di atas, anak-anak muda paling benar. Atau mempersalahkan anak-anak muda dan generasi atas yang paling benar, Bapak Ibu. Karena waktu kita lihat gap Bapak Ibu, tadi data yang saya tampilkan waktu saya lihat itu saya juga kaget gitu. Ada sebuah masalah. Tapi ada solusi yang Alkitab kasih buat setiap kita. Dari kita lihat apa yang Paulus tunjukkan. Tapi hari ini solusi yang saya mau bilang bahwa mungkin kita punya pemikiran.
Anak-anak muda terhadap generasi atas kepada generasi yang bawah. Mungkin ada asumsi-asumsi Bapak Ibu. Tapi hari ini saya percaya bahwa di dalam Kristus semua asumsi dipatahkan. Di dalam Kristus Bapak Ibu, semua asumsi dipatahkan. Karena apa yang Kristus kerjakan. Boleh dibantu tampilkan? Ini 2 slide terakhir Bapak Ibu. Saya percaya bukan perkara tentang apa yang kita pikirkan. Ini kita rasakan di dalam Kristus. Semua asumsi dipatahkan. Slide yang terakhir. Bukan siapa yang paling benar, tapi merendahkan hati mengikut teladan Kristus melayani bersama-sama. Saya boleh undang tim pujian penyembahan untuk naik ke atas panggung. Boleh kita buka Bapak Ibu Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya tidak tampilkan Bapak Ibu, kita bisa buka mungkin di HP masing-masing. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 Bapak Ibu. Boleh kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ayat 8. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kalau mungkin kita tanya, Paulus kamu dapat value itu dari siapa? Kamu bilang tentang menderita. Ibu dia dapat dari Kristus. Itu dia tulis Filipi pasalnya yang kedua ini Bapak Ibu. Dia lihat berkaca kepada Kristus, apa yang Kristus kerjakan. Apa yang Kristus alami, dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dia nggak anggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bahkan merendahkan dirinya menjadi hamba dan taat sampai mati. Bahkan di kayu salib. Bapak Ibu apa yang Kristus lakukan? Dia jawab itu semua. Kalau tadi kita katakan anak muda butuh teladan. Kristus jadi teladan. Dia tunjukkan the best way we live our lives. Dia tunjukkan cara terbaik untuk kita bisa hidupi hidup kita. Dia kasih itu semua. Ditunjukkan bahkan sampai akhir dia mati di kayu salib. Dia bangkit. Dia tunjukin inilah teladan yang terbaik yang kita bisa ikuti. Kita tahu waktu kita ikuti Yesus, teladan yang dia kasih, kita tahu tidak akan, hidup kita pasti akan aman. Kita tahu mungkin tantangannya banyak, tapi kita tahu kita ada di jalan yang benar. Kita ada di jalan yang lurus. Dan waktu yang kedua, kita katakan bahwa generasi atas, generasi bawah ikut menderita Bapak Ibu. Yesus ikut menderita bersama dengan kita. Waktu kita tahu mungkin hidup kita tidak mudah, Kristus tunjukin aku juga menderita. Bahkan sampai ke bagian yang paling bawah. Bersama dengan kamu. Dia tidak okang-okang kaki di atas Bapak Ibu. Dia ikut menderita. Menjalani hal yang setiap dari kita tidak akan pernah bisa untuk alami. Dan waktu Bapak Ibu kita bilang intergenerational ministry. Ada warisan yang harus dikasih, pengenalan akan Allah. Yesus berikan itu. Dia berikan dirinya, dia kenalkan satu pribadi yaitu Bapa. Ini tunjukkan dirinya dia. Dan pada waktu dia bangkit, kemudian dia berikan pribadi Allah yaitu Roh Kudusnya buat setiap kita Bapak Ibu. Dia kasih pengenalan itu. Jadi Yesus kasih teladan. Yesus ikut menderita sama kita. Yesus kemudian Bapak Ibu dia berikan pengenalan. Itu warisan yang terbaik yang kita bisa sama-sama miliki. Yang kita tahu ke depan. Misalkan saya punya Yesus, all will be okay. Mungkin tantangannya gak gampang Bapak Ibu. Tapi asalkan ada Yesus bersama dengan saya. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu. Kita bahas intergenerational ministry. Ada lem yang menyatukan kita semua. Yaitu Kristus. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dan kita tahu kita punya Kristus dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang kita pikir gak ideal. Generasi atas ke generasi bawah. Generasi bawah ke generasi atas. Tapi saya mungkin sebagai anak muda. Saya mau katakan karena ada Kristus saya tahu. Dan ini Kristus yang dikenalkan di gereja ini. Kristus yang kemudian diberitakan secara sesuai dengan apa yang Alkitab kasih. Itu yang buat saya waktu saya lihat teladan di tempat ini saya bilang, saya lihat Yesus. Saya lihat Kristus. Dan Kristus ini yang bisa mengikat kita. Kendati sesulit apapun tantangan yang kita bisa alami ke depan. Inilah Kristus itu Bapak Ibu.